Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi kebijakan pendidikan yang meliputi yang pertama, pengertian implementasi kebijakan pendidikan, yang kedua, implikasi dan tahap implementasi kebijakan pendidikan, yang ketiga, model implementasi kebijakan pendidikan, yang keempat, pendekatan implementasi kebijakan pendidikan, yang kelima, faktor-faktor penentu implementasi kebijakan pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian implementasi kebijakan pendidikan. Implementasi kebijakan merupakan bagian dalam upaya memahami kebijakan secara komprehensif, sedangkan pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi, implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses menjalankan, menyelenggarakan, dan mengupayakan keputusan kebijakan pendidikan dan alternatifnya yang telah diputuskan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan. Yang kedua yaitu implikasi dan tahap implementasi kebijakan pendidikan. Yang pertama, implikasi implementasi pendidikan. Implikasi dari kebijakan yang diambil mempersyaratkan dua hal. Yang pertama, sekelompok persoalan dengan karakteristik tertentu. Yang kedua, implikasi dari karakteristik pembuatan kebijakan sebagai suatu proses. Jika dilihat dari sudut pembangunan pendidikan, maka implikasi kebijakan pendidikan adalah upaya peningkatan taraf dan mutu kehidupan bangsa dalam mengembangkan kebudayaan nasional. Karenanya, dalam pengambilan keputusan selalu ditemukan problem. Yang kedua yaitu tahap implementasi pendidikan, yang meliputi yang pertama, penyusunan kebijakan, yang kedua, formulasi kebijakan, yang ketiga, adopsi kebijakan, yang keempat, implementasi kebijakan, dan yang kelima, evaluasi kebijakan. Yang ketiga yaitu model implementasi kebijakan pendidikan, yang meliputi yang pertama yaitu model kontrol efektif dan pencapaian. Menurut model ini, pendekatan tahapan-tahapan kebijakan tidak dapat membantu untuk memahami proses dalam pembuatan kebijakan, karena pendekatan ini membagi suatu proses menjadi serangkaian bagian yang tidak artifisial dan realistis. Yang kedua yaitu model politik administratif. Menurut model ini, tugas implementasi adalah menetapkan suatu mata rantai yang memungkinkan ke arah kebijakan umum direalisasikan sebagai suatu hasil dari aktivitas pemerintahan. Yang ketiga yaitu model integrate, menunjukkan bahwa sukses implementasi ditentukan mulai dari formulasi sampai evaluasi, yang dengan sendirinya berarti ada keterkaitan antara proses politik dan administrasi. Yang keempat yaitu pendekatan implementasi kebijakan pendidikan. Pendekatan mengenai implementasi kebijakan pendidikan meliputi yang pertama, pendekatan struktural, yang kedua, pendekatan prosedural dan manajerial, yang ketiga, pendekatan perilaku, yang keempat, pendekatan politik. Yang kelima yaitu faktor-faktor penentu implementasi kebijakan pendidikan. Keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksana atau penerapan kebijakan dengan desain, tujuan, dan sasaran kebijakan itu sendiri, serta memberikan dampak atau hasil yang positif bagi pemecahan masalah yang dihadapi. Adapun beberapa faktor penentu implementasi kebijakan pendidikan yaitu yang pertama, faktor manusia, yang kedua, faktor struktur kebijakan,
Yang ketiga, faktor proses administrasi dan manajemen. Yang keempat, faktor dana. Yang kelima, faktor daya. Terdapat beberapa faktor yang bekerja dalam proses implementasi kebijakan. Menurut Gogin, kebijakan diasumsikan sebagai suatu pesan dari pemerintah federal atau pusat kepada pemerintah daerah. Keberhasilan implementasi pesan tersebut sangat dipengaruhi oleh 3 hal pokok. Yang pertama, isi kebijakan meliputi sumber daya, manfaat kebijakan, serta ketertiban publik. Yang kedua, format kebijakan terdiri dari kejelasan kebijakan, konsistensi kebijakan, serta penerimaan isi kebijakan. Yang ketiga, reputasi aktor terdiri dari legitimasi dan kredibilitas aktor-aktor pemerintah